kita belum bikin surat perkenalan deh. Iya kak? Iya. Halo teman-teman, kali ini kita mau cerita soal observasi unik yang kami lakukan di SMK N2 Goa. Jadi, kami ngelihat bagaimana sih perilaku pasif-agresif itu muncul di kalangan siswa. Mungkin kamu pernah lihat, ada yang dim-dim aja tapi sebenarnya di dalam hati lagi sebel, atau ngerjain tugas tapi setengah hati, ya kan? Nah, itu tuh contoh perilaku pasif-agresif yang kadang susah dikenali tapi pengaruhnya gede banget buat suasana belajar. Dari observasi kami, ada beberapa tipe siswa yang kami lihat. Misalnya ada R yang kalau di kelas kelihatan aktif dan ramah, tapi kadang kalau lagi nggak enak hati lebih milih diem aja. Terus ada Panjang yang walaupun terlihat santai dan sopan, dia kadang nahan perasaan nggak suka dan cuma cerita ke teman kalau ada masalah. Ada juga K yang lebih memilih menarik diri kalau nggak nyaman dan cenderung menghindari konflik. Nah, siswa F nih yang paling kelihatan perilaku pasif-agresifnya. Suka nyindir halus atau nunda-nunda kerjaan kalau nggak suka instruksinya. Kenapa sih bisa muncul perilaku kayak gitu? Perilaku pasif-agresif pada remaja memang muncul dari kombinasi berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah kesulitan mereka mengungkapkan perasaan secara langsung. Dalam masa remaja, kemampuan untuk mengenali dan mengekspresikan emosi seringkali belum sepenuhnya matang. Sehingga mereka memilih cara-cara tidak langsung untuk menyalurkan ketidaksukaan atau ketegangan yang dirasakan. Selain itu, pengaruh teman sebaya juga sangat kuat dalam membentuk perilaku ini. Remaja cenderung meniru dan mencari penerimaan dari kelompoknya, sehingga jika perilaku pasif-agresif dianggap sebagai cara yang aman atau efektif untuk menghindari konflik tanpa berhadapan langsung, maka perilaku tersebut dengan mudah diterapkan dan menyebar di lingkungan sosial mereka. Lingkungan kelas dan pendekatan guru juga berperan penting dalam kondisi ini. Suasana yang tegang, kurang nyaman, atau hubungan yang tidak hangat bisa memicu reaksi pasif-agresif sebagai bentuk perlindungan diri. Menurut psikolog seperti Erikson, masa remaja adalah fase penting di mana seseorang sedang membentuk identitas diri dan mencari otonomi. Namun, pengembangan kemampuan mengelola emosi dan berkomunikasi secara asertif sering berjalan lebih lambat. Piaget menekankan bahwa meskipun remaja sudah mampu berpikir abstrak dan logis, regulasi emosi mereka belum seimbang sehingga ketidakseimbangan ini menyebabkan mereka mengambil jalan lain, seperti perilaku pasif-agresif sebagai strategi untuk menjaga diri dari tekanan emosional atau sosial. Selain faktor-faktor tersebut, faktor dari keluarga seperti kurangnya perhatian atau pola asuh yang kurang mendukung juga ikut berkontribusi. Konflik dalam keluarga, kurangnya pengawasan emosional, dan stresor internal seperti perasaan tidak dihargai atau frustrasi semakin memperkuat kecenderungan pasif-agresif. Faktor media massa dan lingkungan sosial yang luas juga dapat mempengaruhi cara remaja menanggapi masalah. Bisa jadi dengan mencontoh perilaku yang mereka lihat dari luar. Dengan memahami beragam faktor ini, guru, orang tua, dan lingkungan sekolah dapat merancang pendekatan yang lebih empatik dan efektif dalam membantu remaja. Pendekatan tersebut mencakup pembelajaran keterampilan sosial, penguatan asertivitas, serta penciptaan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional yang sehat. Nah, itu dia cerita seru dari kami tentang perilaku pasif-agresif di sekolah. Ingat ya, setiap teman punya cara unik dalam menghadapi tekanan dan emosi mereka. Yuk, kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat supaya selalu saling mendengarkan, mendukung, dan bantu teman-teman sekitar supaya tetap semangat belajar dan tentunya happy di sekolah. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya.